You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Valentino Rossi tak mau akui Marc Marquez sebagai musuh tersulit di MotoGP. Casey Stoner paling diingat. Valentino Rossi kembali mengungkapkan rentetan musuh tersulit selama menjalani karirnya di MotoGP dan Marc Marquez tak masuk daftarnya. Sosok Valentino Rossi memang tidak bisa dilepaskan dari ajang balap MotoGP meski dirinya sudah memutuskan pensiun pada akhir musim 2021 lalu. The Doctor meninggalkan legasi yang cukup besar bagi kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia tersebut dengan rider muda dan tim yang dia orbitkan. Rossi sendiri menjalani karir yang terbilang panjang di mana dia pertama kali muncul di kelas 125cc pada musim 1996. Menghabiskan 26 musim, Rossi mengemas total 9 gelar juara dunia di semua kelas balap. Dengan perjalanan karir yang panjang tersebut membuat Rossi merasakan intensitas persaingan yang berbeda menghadapi para pembalap hebat. Berbagai lawan berat sudah dirasakan Rossi terutama di kelas tertinggi dengan berbagai momen yang tak terlupakan. Melalui sebuah wawancara dengan Sport Week, pria asal Italia itu tak segan mengungkap nama-nama yang menjadi rival terkuatnya saat masih aktif dulu. Walau mengaku memiliki banyak musuh yang sulit dikalahkan, Rossi tidak menyebut nama Marc Marquez sebagai salah satunya. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut memang sempat menjadi rival panas Rossi dalam berupaya meraih gelar pada MotoGP 2015 lalu. Sejak intrik yang terjadi pada GP Malaysia, relasi antara Rossi dan Marquez acap kali mengalami pasang surut hingga para penggemar mereka. Alih-alih menyebut Marquez, Rossi menilai bahwa Casey Stoner menduduki urutan pertama sebagai musuh tersulit sepanjang karir balapnya. Saya memiliki banyak rival sulit, tapi saya akan mengatakan Casey Stoner, kata Rossi, dilansir bolasport.com dari Motosan. Dalam kesempatan yang sama, Rossi juga masih menyesali dengan apa yang menimpanya pada musim 2015 lalu saat dia kehilangan peluang meraih gelar. Rossi harus mengakui rekan setimnya di Yamaha saat itu, Jorge Lorenzo yang memenangi seri terakhir untuk mengunci gelar tersebut. Pada balapan terakhir musim itu yang dilangsungkan di Valencia, Spanyol, Rossi sendiri harus melakukan start dari posisi paling belakang. Hal itu terjadi setelah dia mendapatkan hukuman dari dampak insiden sepang clash dengan Marquez. Saya bisa memenangkan gelar juara dunia pada musim 2015, ucap Rossi. Setelah pensiun, pemilik dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team tersebut berharap popularitas MotoGP bisa meningkat lagi. Rossi ingin MotoGP seperti F1 yang mampu menarik banyak perhatian dalam waktu dekat. Saya ingin MotoGP mengalami peningkatan popularitas yang sama seperti yang dialami F1 dalam 2 atau 3 tahun terakhir, kata Rossi. Sementara itu, Marc Marquez dicap brilian dengan tipu daya strateginya, pembalap lain tak bisa melawan. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai memiliki pendekatan yang brilian dalam mengalahkan para rival-rivalnya pada MotoGP 2025. Setidaknya hingga 8 seri berjalan, geliat MotoGP 2025 mengarah kepada sosok Marquez yang kembali sulit dikalahkan bersama tim pabrikan Ducati. Bagaimana tidak? Rider asal Spanyol tersebut tampil mumpuni sebagai rekrutan anyar dengan melebihi rekan setimnya Francesco Bagnaia. Total 233 poin sudah dibukukan Marquez dari hasil 6 podium dengan 4 kemenangan dari balapan utama dan 8 podium dengan 7 kemenangan sprint. Sepak terjang Marquez hingga sejauh ini turut mengundang perhatian dari Louis Duncan, jurnalis motorsport untuk media Crash.net. Duncan menyebut bahwa kesulitan yang sempat dirasakan oleh peraih 8 gelar juara dunia itu tak ubahnya ujian mental untuknya. Marquez dicap sempat menyembunyikan kendala yang ada di motor Desmose di GP 25 bahkan oleh rekannya sendiri Bagnaia sebelum di GP Aragon. Ya, situasi sulit tersebut sempat membuat Marquez tak bisa meraih kemenangan dalam 3 seri beruntun yaitu di GP Spanyol, Prancis dan Inggris. Walau di 2 seri terakhir bisa mendapatkan podium, tapi apa yang dialami Marquez seolah menebalkan pandangan bahwa Ducati sedang mengalami krisis. Dia membicarakannya sepanjang akhir pekan, saya pikir ada unsur dia terganggu dengan kesalahan-kesalahan ini, ucap Duncan. Dia mengatakan Ducati mengerti kesalahannya, tapi dia tidak boleh terlalu yakin karena sensasinya dengan motornya bagus. Rasanya seperti ujian besar telah diatasi di sini. Aragon adalah sirkuit yang kuat bagi Marquez, begitu pula dengan kota. Sebagai pembalap pabrikan, dia bungkam tentang apa yang berubah pada motornya, imbuhnya. Pada GP Aragon akhir pekan kemarin, pabrikan Italia itu dianggap telah berhasil menghadirkan sensasi seperti awal musim bagi Marquez.
Rider berjuluk Baby Alien itu tampil dominan dengan selalu menjadi urutan pertama sejak sesi latihan bebas 1 atau FP1 hingga balapan utama. Sangat sulit untuk mengatakannya, hal itu membuat segalanya menjadi rumit untuk dipahami, kata Duncan menjelaskan. Pada dasarnya, Ducati telah kembali ke sesuatu yang memberinya sensasi seperti di awal musim. Saat Marquez seperti itu di Thailand, Argentina, Austin sebelum crash dia hanya berjarak 2,5 detik dari Bagnaia. Jika dia akhirnya bisa melewati rintangan untuk tidak melakukan kesalahan di hari Minggu, itu adalah elemen lain yang tidak bisa dimanfaatkan oleh para rivalnya. Mereka tidak bisa menekan Marquez karena dia tidak akan menyerah, imbuhnya. Marquez dianggap memiliki strategi yang brilian di mana itu terlihat ketika dia menjalani IP Inggris yang cukup dramatis. Dia berhasil menunjukkan tipuan yang brilian dengan strateginya serta kemampuan beradaptasi yang cepat saat kondisi lintasan tak bisa ditebak. Para rider mengatakan pada hari Jumat bahwa Marquez selangkah lebih maju, jadi kami mengasumsikan bahwa ia akan memimpin dari depan, kata Duncan. Itulah kejeniusan taktis yang sesungguhnya dari Marquez, dia mampu beradaptasi dengan cepat. Sampai-sampai orang lain mengira ada pintu yang terbuka sehingga mereka mengubah cara membalapnya sepenuhnya, lalu semakin tersengat. Marquez adalah lawan yang sulit dilawan, dan mereka tahu itu, tidak banyak yang bisa mereka lakukan, imbuhnya. Sementara itu, Marc Marquez permainkan pikiran Francesco Bagnaia, murid Valentino Rossi diminta lupakan teman di Ducati. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, diminta untuk fokus dengan diri sendiri daripada selalu pikirkan Marc Marquez yang memang lebih baik. MotoGP 2025 menjadi musim yang berat bagi seorang Bagnaia setidaknya hingga seri ke-8 berakhir karena dia mendapatkan rekan setim yang hebat. Adalah Marc Marquez yang memang tampil lebih mumpuni sebagai rekrutan anyar Ducati dibandingkan murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut untuk sementara menduduki puncak klasemen MotoGP 2025 dengan sudah mengemas 233 poin. Dengan raihan poin itu, Marquez unggul jauh atas Bagnaia yang masih tertahan di peringkat ketiga dengan jarak total 93 angka. Torehan itu didapatkan rider berusia 32 tahun tersebut setelah mendapatkan hasil 6 podium dengan 4 kemenangan dalam sesi balapan utama. Untuk sesi sprint race, Marquez kian tak terbendung untuk menancapkan hegemoninya dengan raihan 8 podium dengan 7 kemenangan. Tak ayal, rentetan hasil apik dari peraih 8 gelar juara dunia tersebut menghadirkan pengaruh yang tak langsung bagi mentalitas Bagnaia. Beban karena mengusung embel-embel rider paling senior di Ducati sering berbuah pahit bagi juara MotoGP musim 2022 dan 2023 itu saat berada di lintasan. Sorotan tajam sempat didapatkan Bagnaia lantaran dalam 2 seri terakhir dia gagal mendapatkan poin satupun dari sesi balapan utama. Rider berusia 28 tahun tersebut berhasil bangkit dan keluar dari fase suram tersebut pada IP Aragon meski hal itu belum bisa menyingkirkan bayangan Marquez sepenuhnya. Usai absen dari podium balapan utama di 2 seri sebelumnya, Bagnaia kembali usai finish di tempat ketiga di belakang Marquez sebagai pemenang dan Alex Marquez di urutan kedua. Hasil pada IP Aragon tersebut tak ayal menjadi kode kecil bagi kebangkitan seorang Bagnaia yang mengaku sudah kehilangan sensasi terbaik dengan motor Desmosedici IP 25. Kiprah pembalap asal Italia tersebut turut mengundang perhatian dari pengamat MotoGP ternama, Carlo Pernat. Bagi mantan manajer Valentino Rossi tersebut, Bagnaia sudah menorehkan comeback yang kuat untuk bisa tampil kompetitif lagi. Di mata Pernat, performa Bagnaia bisa lebih baik lagi jika dia mampu melupakan bayangan Marquez yang kini sudah berada dalam pikirannya. Bagnaia telah melakukan comeback yang kuat, kata Pernat, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Mungkin Bagnaia telah memahami satu hal, dia telah menyingkirkan Marc Marquez dari pikirannya, imbuhnya. Lebih lanjut, Pernat juga menyebut bahwa kesulitan yang dialami Bagnaia pada awal musim MotoGP 2025 ini terjadi karena dia perfeksionis. Hal tersebut sangat berbeda dengan Marquez yang bisa menutupi kekurangan motor Ducati musim ini dengan bakat hebatnya. Dia sudah memikirkannya sejak balapan pertama, dia adalah seorang perfeksionis, kata Pernat. Dan orang yang perfeksionis tak akan berhasil dalam hal memperbaiki motor hingga mencapai kondisi 100%. Namun Marquez, yang memiliki bakat dan mampu mengatasi masalah, tidak peduli. Mari kita berharap Bagnaia, hanya dengan menyingkirkan Marquez, dia dapat kembali menjadi dirinya sendiri. Saya harap begitu, karena dia adalah seorang juara, imbuhnya.